Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farian, kelas PGMIC NIM 2020210102. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Konsep Produksi, Distribusi, dan Konsumsi. Kita masuk. Pertama, pengertian produksi. Pengertian produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang sehingga tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termaksud produksi. Tindakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dapat dilakukan dengan cara: 1. Kegiatan untuk menciptakan barang baru, misalnya kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Yang kedua itu kegiatan dengan cara mengubah bentuk sehingga barang tersebut meningkat kegunaannya, misalnya kayu diubah menjadi meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Yang ketiga ialah kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang memerlukan sehingga barang tersebut kegunaannya meningkat, misalnya pasir di sungai dipindahkan ke kota untuk pembangunan. Yang keempat itu mengatur waktu penggunaan suatu barang, misalnya padi pada waktu panen harganya murah, kemudian disimpan dalam gudang, dan pada saat musim paceklik padi tersebut dijual. Yang kelima, kegiatan memindahkan hak milik sehingga kegunaannya meningkat, misalnya melakukan perdagangan, misal sebuah cangkul dan sabit yang masih dimiliki oleh toko kegunaannya kurang setelah dibeli dan menjadi milik petani, maka kegunaannya sangat banyak. Yang poin ke-6 itu ialah kegiatan menyediakan jasa, misalnya tindakan yang dilakukan seorang dokter ketika sedang merawat pasien, seorang guru sedang mengajar murid-muridnya, kegiatan perbengkelan, persewaan, perkakas, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Kita masuk di faktor-faktor produksi. Barang dan jasa yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia sebagai besar harus diproduksi. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan faktor-faktor produksi. Adapun yang dimaksud dengan faktor produksi adalah sesuatu yang diperlukan dalam melakukan proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. Poin pertama itu faktor sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Produksi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ekstensifikasi adalah meningkat produksi dengan cara menambah atau memperluas faktor produksi yang digunakan. Sebagai contoh, untuk meningkatkan produksi pertanian dilakukan dengan cara menambah luas tanah pertanian. Yang kedua ialah intensifikasi, adalah meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan produktivitas tanpa menambah faktor produksi. Yang ketiga ialah diversifikasi, adalah usaha meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis hasil produksi. Kita masuk di distribusi. Distribusi mempunyai pengertian adalah sebuah kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
Kita masuk di poin fungsi distribusi. Fungsi distribusi memiliki dua fungsi, yaitu menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Adapun lembaga-lembaga distribusi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, grosir, yang kedua, agen, yang ketiga, pedagang eceran. Distribusi memiliki alat-alat. Yang pertama, alat untuk mengangkut, alat untuk penyimpanan. Yang terakhir adalah alat untuk promosi. Kita masuk di konsumsi. Pengertian konsumsi adalah tindakan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang. Ada beberapa faktor yang memengaruhi besar kecil konsumsi seseorang. Antara lain, 1. Tersedia barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga itu menghasilkan atau pendapatan. Ya, sekian itu saja dari pemaparan PPT saya yang berjudul Konsep Produksi, Distribusi, dan Konsumsi. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.